Memang di kalender nggak ada, bukan hari libur juga. Tapi bulan K3 nasional merupakan hari yang sangat penting buat kita para pelaku K3 untuk menjadi sebuah momen meningkatkan kesadaran para karyawan untuk menerapkan K3 di perusahaan. Nah, penasaran asal-usul dan kira-kira perayaan apa saja sih yang bisa kita lakukan selama momentum bulan K3 nasional? Kita cek video ini ya. Bulan Nasional K3 sendiri diawali dari adanya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1984 tentang pola kampanye nasional K3 di Indonesia. Nah, pertanyaannya, kenapa kok diadakan tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Februari di setiap tahunnya? Ternyata karena memang 12 Januari adalah tanggal pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, di mana ditandatangani tanggal 12 Januari tahun 1970. Nah, untuk lebih menguatkan momentum kampanye K3 nasional, maka dijadikanlah momentum tersebut selama 1 bulan, yaitu 12 Januari sampai dengan 12 Februari. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memperingati bulan K3 nasional di perusahaan. Yang pertama adalah apel yang ditujukan untuk memaparkan target dan objektif K3 di perusahaan. Apel besar ini biasanya dilakukan oleh ketua P2K3, direksi atau manajer terkait, di mana karyawan akan berkumpul dan direksi atau ketua P2K3 bisa menyampaikan target dan objektif K3 selama setahun ke depan. Jadi semua karyawan bisa tahu kira-kira target apa yang dituju dalam 1 tahun untuk penerapan K3 di tempat kerja. Apakah itu zero accident, meminimalisir unsafe action dan unsafe condition, atau hal-hal lainnya. Kemudian yang kedua adalah lomba-lomba. Dan lomba-lomba ini kalau teman-teman pelaku K3 pasti sangat sering mendengar ya. Ada beberapa lomba yang bisa kita adakan untuk memperingati bulan K3 nasional. Yang pertama, biasanya teman-teman di departemennya mengadakan lomba kecepatan dalam penanganan keadaan darurat. Dalam hal ini biasanya kebakaran. Bisa dengan lomba cepet-cepetan menggulung dan menggelar selang hidran, atau cepat-cepatan memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Kemudian yang kedua ada lomba cerdas cermat. Nah, ini sering banget teman-teman waktu bulan K3 nasional mengadakan nih. Jadi semua karyawan di setiap departemen akan mewakili untuk mengikuti lomba cerdas cermat, yang tentu saja isi pertanyaannya tentang masalah K3 dan juga lingkungan hidup biasanya. Nah, kemudian lomba lain yang bisa dilakukan adalah hazard hunt. Nanti siapa yang paling banyak dapat dokumentasi pelanggaran atau tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman di tempat kerja akan mendapatkan hadiah sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. 3, bisa kita mengadakan satu reward kepada karyawan yang dianggap sebagai teladan dalam penerapan K3. Bisa bersifat perorangan atau bersifat satu departemen. Biasanya yang mendapatkan reward adalah departemen dengan jam kerja selamat paling tinggi atau departemen yang mempunyai angka kecelakaan kerja paling rendah. Jadi itu beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai peringatan bulan K3 nasional di tempat kerja kita. Dan jangan lupa teman-teman ikuti terus channel saya, dan kita akan banyak sekali membahas masalah K3, baik itu dari sisi sistem manajemen maupun best practice yang selama bisa saya berikan informasi akan saya sampaikan. Jangan lupa tonton video saya lainnya di channel ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe juga. Oke, thank you.